Hello, welcome to Fibo Pips, analisa gold dan forex dengan price action murni ala Fibonacci. Simple, jelas, langsung ke chart. Yuk, mari kita mulai analisanya. Pada kesempatan ini hari Rabu 8 Oktober pukul 9.42 Asian Session, kita akan menganalisa Euro USD. Di mana di sini kita kemarin itu tidak sempat lagi membuka posisi karena kita loss beruntun karena harga di USD itu mengikuti time frame 1 jam. Padahal kita masuk di time frame 15 menit. Di sini kembali harga kemudian menjebol ya. Harga kemudian membreak garis support yang ada di sini. Di sini garis support yang ada di sini satu kali ya. Jadi ini besar kemungkinan harga akan kembali ke daerah resisten garis ini ya, garis yang di breaknya ya. Jadi dia support dia boss ya, break obstructornya, terus dia akan kembali ke daerah sekitarnya ya, daerah kembali di sekitar ini ya. Dia akan retest kembali daerah ini. Apakah dia akan melanjutkan ke penurunan seperti ini terus atau dia kembali ke atas ya. Tapi kalau kita melihat yang ditembus ini besar sekali ya. Ini daerahnya besar sekali. Ini besar sekali kemungkinannya. Dan kalau kita lihat secara makronya di 1 jam itu, dia sudah dua kali bos ya. Di sini 1 kali dan di sini 2 kali ya. Kemungkinan harga bergerak itu sampai ke bawah ya. Kalau melihat 1 jamnya itu, kalau kita tarik garis Fibonacci biasa di sini itu peluangnya itu untuk sampai di atas itu besar ya. Ini kalau bisa kita ketandai di daerah-daerah sini sekitar ini. Kalau Fibonya kita seperti ini ya, ini paling maksimalnya. Tapi kalau kita balik juga mencari belakangnya itu, kita mencari ya tepat juga di daerah sini ya, tepat di daerah sini yang paling tertinggi. Tapi setelah satu itu mungkin yang kita amati dulu yang paling dekatnya, kita tandai dulu garis-garis sini ya, garis di 1.272 untuk USD. Terus itu saja dulu ya, jangan terlalu jauh, ini juga jangan terlalu jauh lurus ke sini. Besar harapannya itu dia akan begini ya sampai sini. Kalau kita ukur dengan Fibonacci yang sudah ada ya, begini modelnya. Kalau teman-teman mau masuk untuk melakukan nge-sell, karena ini kan sudah break, jadi besar kemungkinan untuk nge-sell hari ini. Teman-teman pastikan dulu untuk menunggu di daerah lebih kecil lagi. Kita masuk ke daerah 15 menitnya. Di daerah 15 menit, apakah ada yang kita lihat strukturnya? Ini agak kita lengketkan sedikit. Ya ini, ini seperti ini. Jadi harga bergerak rally, base rally ya, kemungkinan dia akan kembali sedikit untuk retest di daerah sekitaran ini ya, di sini untuk menutupi gap di sini ya. Tuh. Jadi kalau kita mau lebih teliti lagi untuk 15 menitnya ini, coba kita lihat garisnya. Kita coba pasang garis Fibo dari sini, dari ujungnya ini kita coba pasang garis Fibo sampai pas ya. Anggap ini sampai sini, kita pasin. Oke. Ya, ini garis untuk Fibonya sendiri ini sudah memenuhi ya, di mana harga itu bergerak rally dari bawah, pantul di garis 0,618, dan kembali ke garis 1 ya, kembali ke garis 1 dan terus ya. Ini sekarang kita menunggu dia berbalikan ya, di sini ya. Kita menunggu untuk untuk memasang posisi sell ya. Jadi di sini kita bisa lakukan pending order untuk melakukan posisi sell. Nah, ini juga sini dan take profitnya sini. Jadi rasio yang kita dapat itu 3:3,48 ya. Ini 3,48. Kalau saya jangan kasih pull di sini ya. Tetap kita di sini saja. Paling banter kita ujung ini kita ringkas ya sampai rasio maksimal 3 ya. Kalau kita turunkan yang ininya, kalau kita turunkan di sini, ini rasionya menjadi 1, aja ya. Jadi kita coba di sini tetap pertahankan bahwa garis stop loss-nya itu sedikit melewati atau pas di 0,786.
ini dan rasio ujungnya sini kita ambil 1:3. Jadi ketika kita loss itu ruginya 1, ketika untung itu kita 3 ya. Kita bisa maksimalkan ke ujung 3,5 terserah ya, yang penting pertahankan seperti ini ya. Saya tidak mau menggeser bagian-bagian belakangnya, biarkan saja begitu ya. Demikian untuk analisa kita di EURUSD. Kuat besar hari ini kuat untuk nge-sell-nya ya, untuk nge-sell-nya. Kalaupun dia mau nge-buy itu dia butuh energi yang lebih tinggi seperti ini bentuknya, sampai nge-break sedikit ini garis puncak di 1.166 atau pivot garis 1, terus turun sedikit dan melanjutkan kenaikan. Ini kalau dia mau nge-buy, tapi besar posisinya sekarang dia itu adalah nge-sell. Demikian ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini untuk analisa EURUSD. Kemarin kita tidak sempat pasang posisi apa-apa. Dari berdasarkan juga jurnal yang ada kita buat itu, kemarin baru tanggal 6 kemarin kita open posisi dan kita loss ya, kita loss kemarin dengan ada hasilnya before afternya juga ada. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan jurnal seperti ini silakan request sama saya, nanti saya akan berikan ya, tolong komen di komennya ya. Kita akan trading kedepannya itu dengan menggunakan jurnal ya, supaya trading kita lebih terarah ya, dan kita bisa analisa lebih tepat. Oke, stay safe teman-teman. Batasi risiko kita maksimal 1% loss untuk balance kita ya, 1% dari balance kita. Analisa bisa salah, selalu disiplin dengan risk reward dan money management yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, di analisa berikutnya. Tetap tetap semangat teman-teman ya. Terima kasih.